Alur dunia setelah kiamat Part 8. Pertarungan antara ketua sekte Water versus Jaenwan kan segera dimulai. Jaenwan menyadari dirinya lebih kuat daripada yang lainnya. Jaenwan mulai menyerangnya dengan tusukan. Ketua sekte Water berhasil menahan serangan Jaenwan dan menyerangnya balik. Jaenwan tidak merasakan keputusasaan dari si ketua sekte Water, tidak seperti lawan-lawannya sebelumnya. Lawannya terlihat seperti menahan diri. Pertarungan sengit antar keduanya terus berlanjut dengan Jaenwan melompat dan menyerang dengan tusukannya. Si ketua sekte berhasil menghindari walaupun terlihat kerepotan. Tiba-tiba ketua sekte Water menyerah pada pertarungan melawan Jaenwan. Ketua sekte Water dia tertarik kepada pasukan ekspedisi Abyss. Ketua sekte Fire marah-marah kepada Lightning karena berbohong dirinya hampir menang melawan Jaenwan. Ketua sekte Water Kaiman dia benar-benar serius untuk ikut ekspedisi Abyss, karena dirinya sebelumnya adalah teman dari Aimel Castellan Gorgon sebelumnya. Dirinya tidak bisa ikut ekspedisi karena kurangnya kemampuannya saat itu. Kaiman saat itu menyaksikan orang-orang yang kembali dari ekspedisi dengan kegagalan dan menyaksikan akhir dari mereka. Dan sudah 900 tahun berlalu saat itu. Flame King mau tidak mau dirinya untuk ikut karena sudah kalah. Si ketua Lightning berlari cepat mengarah kepada Jaenwan, tiba-tiba orang terkejut melihatnya bersujud. Lightning dirinya bersumpah setia kepada Jaenwan Castellan Gorgon saat ini. Jaenwan berkata dirinya tidak memerlukan sumpahnya, tetapi si Lightning bersungguh untuk setia kepadanya. Karena sekte Lightning God sudah tidak ada lagi di Chaos. Pak Tua heran dengan pernyataan itu, hanya 7 orang yang selamat dari sekte Lightning. Seminggu lalu sekte itu dihancurkan. Saat itu kebetulan Gorgon juga mengumumkan Castellan yang baru akan ditentukan dengan pertarungan yang dinyatakan oleh Jaenwan. Dia berniat untuk mendapatkan posisi Castellan dan sukses, tetapi saat berusaha melawan Jaenwan dirinya dikalahkan dengan mudahnya. Jadi maksud Lightning adalah untuk mendapatkan naungan dari Jaenwan sendiri. Ketua sekte Lightning mengakuinya tanpa merasa malu. Kakek tua heran saat sekte Lightning dilenyapkan kenapa tidak ada rumor kejadian itu. Ketua Lightning menjelaskan itu kejadian saat Golden Sky menyerang Gorgon. Dan sekte Golden Sky pula yang melenyapkan sekte Lightning itu sendiri. Ada juga sekte Shadow ranking ketiga dan juga Sky Dragon sekte ranking pertama yang dilenyapkan. Mereka terkejut mendengarnya, dan dapat disimpulkan Kastil Manticore sudah diambil alih sepenuh oleh sekte Golden Sky 1 minggu lalu. Mereka tidak percaya sekte-sekte besar dikalahkan oleh sekte Golden Sky yang hanya ranking 10. Jaenwan menyimpulkan semakin rendah rankingnya semakin besar pula kekuatannya. Lightning pun dengan ligu menjawab itu tidaklah mungkin. Dengan jawaban itu Jaenwan mengeluarkan aura mengancam yang membuat mereka ketakutan dan cemas. Di Chaos ada 4 kastil yang bernama Gorgon, Manticore, Dryad, dan Garuda. Serta 10 sekte yang memimpin Chaos. Kekuatan mereka tidaklah sama dan diberi ranking 1 sampai 10. Ranking 1 lah yang paling kuat, lalu kedua lalu ketiga dan seterusnya sampai ke bawah adalah yang terlemah. Tetapi Golden Sky ranking 10 mampu melenyapkan mereka. Jaenwan menyimpulkan dari kejadian-kejadian sebelumnya bahwa sekte Golden Sky juga penasaran dengan Nightmare itu sendiri. Di kekuasaan sekte Golden Sky Lin Jinhong telah menunjukkan dirinya yang duduk di singgasananya. Anak buahnya menjelaskan mereka sudah mempenjarakan ketua sekte Sky Dragon dan memotong anggota tubuhnya, tetapi ketua sekte Shadow Warrior masih bertarung dengan pasukannya. Itu tidak membuat puas ketua sekte Sky Dragon, juga mereka tidak berhasil menangkap ketua sekte Lightning. Lim tidak menyangka para ketua sekte itu akan bekerja sama setelah dirinya menaklukkan Manticore. Mereka pun kabur ke Gorgon. Gorgon pun sekarang dipimpin oleh orang gila yang muncul di sana yang merekrut untuk ekspedisi Abyss. Dan anggota mereka dihancurkan di Gorgon. Lim merasa dirinya malu menghadapi Pitch Dark Monarch. Ada pesan yang menyuruhnya untuk menangkap produk yang kabur dan mampu membunuh Cultivator Tower yaitu Jaenwan sendiri. Itu membuat Lim merasa kesal. Para ketua sekte yang kabur ke Gorgon bekerja sama.
Dengan santainya ketua sekte Golden Sky Lim Jimhon akan menghadapi mereka nantinya sekaligus. Dia yakin Gorgon akan hancur oleh para Ghoul. Dia juga tahu ada hawa yang muncul di Gorgon itu adalah Soul King, dan Ghoul akan menarik Ghoul lainnya. Itulah kenapa Soul King dijuluki disaster, itu membuat Lim senang. Kembali ke Gorgon, mereka menyadari kenapa Golden Sky menjadi kuat itu dapat disimpulkan adanya pendukung dari salah satu 12 monark di Gridland. Penyebab monark bisa ikut campur urusan kaos karena adanya peperangan internal di Gridland. Mereka berniat menghubungi tempat Resurrection Palace yang menyimpan Fruit of Life itu tempat kebangkitan kembali monark 5 keluarga utama di Gridland. Monark yang ikut urusan kaos berarti sudah melanggar perjanjiannya. Ketua Sekte Water tidak suka meminta pertolongan Resurrection Palace. Kakek tua itu menyadari situasi saat ini sudah menjadi genting karena Manticore sudah diambil alih. Jaenwan juga berniat cepat atau lambat akan menghadapi mereka. Kakek tua itu mengingat bahwa pernyataan Jaenwan ingin menyatukan kaos. Resurrection Palace adalah musuh yang kuat lebih kuat dari 10 sekte yang digabungkan. Jaenwan tidak takut akan hal itu, oleh karena itulah dia membutuhkan kakek tua itu. Kakek tua itu terkejut mendengarnya. Wajah kakek tua merah karena dirinya merasa diandalkan. Jaenwan menjelaskan kepada yang lainnya bahwa dirinya akan menyatukan kaos dan berangkat menghancurkan Resurrection Palace. Lalu setelahnya dia akan berangkat ke Abyss. Yang dibutuhkannya adalah rekan-rekan yang akan melalui halangan dan rintangan seberat apapun bersamanya. Walaupun mereka tidak ingin ikut, Jaenwan akan melakukannya sendiri. Karena dirinya sudah datang sejauh ini sendirian. Ketua Sekte Water tertawa dengan pernyataan Jaenwan dan dia ingin ikut membantu dan akan mengikuti Jaenwan kemanapun pergi. Si Ketua Lightning pun ingin ikut. Ketua Sekte Flame King belum dapat memutuskannya karena dirinya baru mengenal Jaenwan, dan dia ragu Jaenwan dapat memimpin ekspedisi Abyss. Musuh-musuh yang di luar sana pun kuatnya luar biasa. Flame King meminta Jaenwan untuk membuktikan kepadanya bahwa dirinya pantas memimpin ekspedisi Abyss. Jaenwan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Flame King. Jaenwan juga memberikan persyaratan kepada mereka. Dirinya akan mengadakan turnamen dan mereka harus mencapai 8 besar turnamen tersebut. Itulah cara Jaenwan untuk mengakui mereka. Mereka pun terkejut dengan pernyataan Jaenwan itu. Yurhan mendobrak pintu masuk dengan aura kuat yang mengeluarkan surat pernyataan perebutan untuk menjadi kastelan. Orang-orang kuat yang berdatangan ke kaos dan berkumpul di bagian luar benteng Gorgon, penjaga pun kewalahan menangani mereka. Yurhan kesulitan menerima pernyataan dari kastelan barunya yang saat ini. 4 dari 5 leader kastil Gorgon tewas saat penyerangan pemberontakan yang dilakukan oleh Sekte Golden Sky dan sisanya cacat dan memutuskan untuk pensiun. Sekarang hanya orang terdekat menggantikan yaitu Claire yang menjadi leader keuangan, Jaher yang menjadi leader pertahanan, Carlton yang menjadi leader hukum. Yurhan melihat kemampuan seperti pemilik bar yang kurang cukup. Pemilik bar itu meyakinkan Yurhan bahwa dirinya dapat diandalkan. Dan turnamen itu akan diadakan pada tempat yang dihancurkan saat pemberontakan Golden Sky. Claire dengan semangat memperhitungkan keuntungan yang akan didapatkan saat turnamen diadakan. Claire yakin bahwa Jaenwan akan dapat mengubah kaos, entah apa yang akan dilakukannya. Di bagian selatan kaos lautan luas, ada kastil yang terletak di wilayah itu adalah Dryad. Di sana adalah benteng alami yang terbuat dari cabang dan sekresi, itu tumbuhan alami yang menyerap lautan luas. Kastelan Dryad Aisa Lincroft merasa akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Dia mengeluarkan skill pengamatannya. Lalu terkejut ada kelompok Ghoul yang menuju ke arah Gorgon. Di kelompok Ghoul ada salah satu dari 3 Ghoul besar. Ghoul itu pun membalas penglihatan yang dilakukan oleh Aisa. Itu memberikan luka pada mata penglihatan Aisyah. Dengan cepat dia memberikan pesan kepada Gorgon. Di jalan utara Gorgon turnamen diadakan dan orang-orang bersorak meriah. Ada ketua sekte primordial yaitu Shin Mugek yang menyaksikan turnamen sudah berjalan pada ronde 16 setelah 3 hari.
Kakek tua itu menyapa Mugek yang merupakan teman lamanya. Dia menyaksikan kekuatan Mugek yang sudah meningkat sejak saat itu. Mugek tidak ikut turnamen itu karena ingin melakukan pertarungan yang adil. Gangwang, ketua sekte Flame King, sedang melakukan pertarungan saat ini, tapi dia dikalahkan oleh musuhnya yang kemungkinan anak buah milik Steel Monarch Heoyu. Selanjutnya adalah perempat final, turnamen terasa berlalu dengan cepat. Selanjutnya adalah ketua sekte Scholar Forest Zuge Myung. Zuge memberikan tatapan kedipan kepada kakek tua itu merasa kesel karena tatapannya. Yang akan menjadi lawannya adalah Jaenwan yang menjadi kastelan Gorgon saat ini. Mugek baru melihat Jaenwan yang merupakan kastelan saat ini. Semua orang yang menyaksikan pertandingan itu dibuat tercengang karena pertandingan itu berjalan dengan singkatnya. Zuge yang terlempar ke arah dinding yang membuatnya menempel di dinding disebabkan oleh pukulan Jaenwan. Zuge yang mengira Jaenwan adalah murid kakek tua itu, tetapi itu tidaklah mungkin, jawab kakek tua itu. Bersambung.